Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di sini saya akan mempresentasikan, tentang konsep smart farming, precision agriculture untuk mewujudkan tujuan menuntaskan kelaparan pada Sustainable Development Goal 2030. Anggota kelompoknya sebagai berikut, Arif Purnama, Muhammad Fajar Alfaridz, dan saya sendiri Muhammad Iral Junantoro. Untuk latar belakangnya yaitu ketahanan pangan adalah kesediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Asian Development Bank atau ADB bersama International Food Policy Research Institute IFPRI pada tahun 2019 melakukan riset bahwa sebanyak 22 juta orang di Indonesia masih menderita kelaparan kronis. Dan untuk sektor pertaniannya adalah satu sektor utama yang strategis di mana suatu kekuatan dasar perekonomian masyarakat pedesaan yang sebagian besar bergantung hidup pada sektor pertanian. Dan pentingnya menghilangkan masalah ini menjadi poin utama yang dibahas dalam pertemuan tingkat dunia yang tertuang dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Lalu apa itu Sustainable Development Goal? Sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama. Sebagaimana tercapai 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. Tujuannya nomor 2, tambah kelaparan. Salah satu tujuan Sustainable Development Goals mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Dalam tujuan tersebut, Sustainable Development Goal memiliki target yang harus tercapai. Target tersebut juga meneruskan apa yang belum diselesaikan pada program Millennium Development Goals yang hanya meningkatkan pendapatan dan mengakhiri kemiskinan juga kelaparan. Ya, ini sehingga masalah ini menjadi perhatian. Fakta 1. Kelaparan masih menjadi masalah. Kelaparan yang diderita 22 juta orang atau 90% dari jumlah orang miskin di Indonesia menurut versi Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang sebanyak 25,14 juta orang dikarenakan masalah ini di sektor pertanian seperti upah buruh tani yang rendah dan produktivitas yang juga rendah. Fakta 2. Kontribusi sektor pertanian menurun. Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi tercatat terus mengalami penurunan. Sokongan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB dalam kurun waktu 30 tahun terakhir mengalami penurunan. Tercatat sejak tahun 1990 sampai 2018. Kontribusi pertanian terhadap PDB turun drastis dari 22,09% menjadi sekitar 13%. Dan serapan tenaga kerja untuk sektor ini juga turun tajam dari 55,3% menjadi 31%. Fakta ketiga, pekerja di sektor pertanian terus menurun. Terus berkurangnya jumlah produk yang bekerja di sektor pertanian. Kehutanan dan perikanan menjadi salah satu masalah saat ini, terutama pada para generasi muda yang masih enggan untuk terjun ke sektor pertanian. Ini sumber dari BPS, jumlah produk yang bekerja di sektor pertanian. Dari tahun 2000
sampai 2018 tercatat di bulan Februari tahun 2015 33,20%, sedangkan Februari 2018 tercatat 30,46%, dan di bulan Agustus 2015 tercatat 32,55%, turun drastis di 2018 Agustus menjadi 28,79%. Ada juga fakta lain, masih tradisional, lahan berkurang dan lain-lain. Para petani di Indonesia masih banyak yang menjalankan pertanian secara tradisional mulai dari produksi sampai pemasaran. Tingginya jumlah penduduk juga menjadi masalah karena semakin banyak lahan pertanian yang mulai beralih fungsi. Kondisi seperti ini apabila terus-menerus dibiarkan tanpa adanya perubahan pada bidang pertanian, maka bisa mengganggu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Lalu solusi apa yang bisa mengatasi hal tersebut? Yaitu dengan konsep smart farming precision agriculture. Sebuah konsep pada sektor pertanian yang menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian. Keuntungan konsep smart farming precision agriculture semuanya bisa menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi untuk menganalisis data dari praktek pertanian dan lingkungan sekitarnya, sehingga memungkinkan petani bahkan yang tidak berpengalaman pun mudah untuk menerapkan konsep ini, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian bahkan di daerah. Dengan adanya teknologi ini diharapkan membawa perubahan besar bagi masa depan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Oke, untuk teknik implementasinya, kita menggunakan sebuah platform yang bernama Smart Platform atau Satellite Meteorological Data Application Robotic dan Terminal for Data Visualization. Ini adalah gambarnya. Apa itu Smart Platform? Smart Platform adalah sistem manajemen big data untuk perencanaan, pengorganisasian, pertanian baik secara individual maupun secara keseluruhan. Semua informasi yang diterima akan dianalisa untuk melaporkan, memprediksi, memperkirakan, atau memodelkan perubahan di lapangan dengan sistem agri-big data. Setidaknya ada 7 langkah untuk menjalankan konsep pertanian presisi atau precision algorithm. 1. Waktu penanaman. Perencanaan waktu tanam yang baik menjadi modal penting karena bisa berpengaruh pada tingkat keberhasilan panen. Salah satunya adalah menggunakan alat kalender perencanaan. Dengan menggunakan alat ini, maka kita bisa tahu apakah panen kita berhasil atau gagal. Yang kedua adalah persiapan lahan. Tata letak sawah haruslah lebih besar dari sebelumnya, sehingga mesin dapat bekerja lebih efisien. Teknologi saat ini dapat menggunakan mesin GPS yang bernama GPS Laser Land Leveling untuk membantu penyesuaian menjadi lebih efisien. Yang ketiga adalah penanaman. Dalam proses penanaman, seringkali petani terlalu padat dalam penanaman benih. Selain dapat dapat mengakibatkan naiknya biaya produksi, tentunya menjadi lebih mudahnya tanaman terkena hama. Solusinya adalah dengan menggunakan mesin penanaman yang dapat menghemat benih sampai 50% dan meningkatkan kesehatan tanaman. Yang keempat, pengaplikasian pupuk. Melakukan pengujian tanah terlebih dahulu sehingga dapat membuat rekomendasi untuk pupuk pada tanaman. Ada 3 langkah untuk menggunakan teknologi ini, yakni mengidentifikasi tanah, lalu mengumpulkan data, dan menganalisa sampel tanah untuk menyiapkan formulasi pupuk. Teknologi ini bisa mengurangi biaya pupuk hingga 50%. Yang kelima adalah metode penyemprotan.
Menyemprot dengan mesin atau drone memiliki banyak keuntungan, di antaranya melindungi petani dari bahaya pestisida langsung, dapat menabur lebih efisien sehingga dapat mengurangi polusi air, tanah, karena penyemprotan pada posisi yang tepat menghemat lebih 30% pestisida dan 10% konsumsi air. Yang keenam adalah manajemen air. Alternatif wetting and drying adalah teknologi hemat air yang dapat diterapkan petani untuk mengurangi konsumsi air irigasi di sawah tanpa mengurangi hasil pertanian. Yang ketujuh adalah pencatatan hasil panen. Sebagian besar petani tidak mencatat seperti pendapatan, pengeluaran yang terjadi pada setiap tahapnya. Padahal dengan menggunakan tahap ini, petani dapat membuat sebuah big data sehingga bisa menjadi patokan di kemudian hari untuk menjadi rekomendasi. Kesimpulannya adalah Smart Platform adalah sebuah sistem manajemen big data untuk penerapan dan pengoperasian pertanian baik secara individu maupun secara keseluruhan. Seluruh informasi yang diterima akan dianalisa untuk melaporkan, memprediksi, dan memperkirakan atau memodelkan perubahan di lapangan dengan sistem agri-big data. Dengan menggunakan konsep ini, tentunya memberikan banyak manfaat bagi para petani. Apabila masalah tersebut sudah teratasi dengan baik, maka ketahanan pangan di Indonesia bisa terjaga dengan baik. Pada ketahanan pangan bisa dijaga dengan baik, maka masalah kelaparan di Indonesia bisa diatasi sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals. Prediksi hasilnya. Yang ke-1 adalah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian dengan perencanaan yang baik. Petani dapat memprediksi mulai dari tahap penanaman sampai dengan masa panen, sehingga tingkat kegagalan masa panen bisa dikurangi bahkan dihindari. Yang kedua adalah dengan menggunakan konsep di atas, maka biaya produksi dapat ditekan tanpa harus mengurangi kualitas dari produksi karena penggunaan yang tepat. Yang ketiga adalah apabila tercapainya ketahanan pangan karena produksi yang baik, maka permasalahan kelaparan bisa teratasi sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals pada tujuan nomor 2.